Di sini kami akan mempresentasikan bab 2 tentang nilai waktu dari uang bagian 2. Menghitung pembayaran periode dan tingkat bunga anuitas. Menghitung pembayaran anuitas (PMT). Misalnya kita perlu mengumpulkan uang $10.000 dan harus tersedia 5 tahun dari sekarang. Kita dapat menerima pengembalian sebesar 6% dari tabungan kita yang jumlahnya saat ini masih 0. Jadi kita tahu bahwa FV-nya 10.000, PV-nya 0, N-nya sama dengan 5, dan I atau YR-nya 6. Jika menggunakan kalkulator N mode atau anuitas biasa, N-nya diisi 5, I atau YR-nya 6, PV-nya 0, FV-nya 10.000, klik PMT. Di situ akan muncul angka min 1773,96. Jika menggunakan PG mode sama seperti tadi dan klik PMT, di situ akan tertuang angka min 1673,55. Menghitung jumlah periode N. Seandainya Anda diminta melakukan siklus hidup akhir tahun, tetapi Anda hanya mampu menabung $1.200 per tahun. Sekali lagi asumsikan Anda akan mendapat 6%. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan $10.000 Anda? Menggunakan kalkulator M mode, I atau YR-nya di sini, PV-nya 0, PMT-nya min 1.200, FV-nya 10.000, klik N. Di situ akan muncul 6,96. Menghitung tingkat bunga I. Kini seandainya Anda hanya menabung $1.200 per tahun, tetapi Anda masih memiliki $10.000 dalam waktu 5 tahun. Berapakah tingkat pengembalian yang memungkinkan Anda mencapai tujuan tersebut? Dengan N mode, N-nya diisi 5, PV-nya 0, PMT-nya min 1.200, FV-nya 10.000, klik I atau YR-nya akan muncul 25,78. Perpetuitas konsol, suatu obligasi perpetual yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris untuk mengonsolidasi utang-utang masa lalu secara umum merupakan obligasi perpetual. Perpetuitas atau perpetuity, serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama pada jarak tertentu diharapkan akan terus berlangsung selama-lamanya. Dengan rumus PV suatu perpetuitas sama dengan PMT per I. PMT itu payment, I itu suku bunga. Arus kas yang tidak sama. Arus kas tidak sama, tidak konstan atau uneven cash flow non konstan, serangkaian arus kas di mana jumlahnya bervariasi dari satu periode ke periode berikutnya. Pembayaran underpayment PMT. Istilah ini melambangkan arus kas yang sama dari interval yang rutin. Arus kas atau cash flow CFT. Istilah ini melambangkan arus kas yang juga merupakan bagian dari suatu anuitas. Rumusnya PV sama dengan CF1 per 1 plus I pangkat 1 plus CF2 per 1 plus I pangkat 2 plus titik-titik plus CFN per 1 plus I pangkat N sama dengan sigma NT sama dengan 1 CFT per 1 plus I kurung T. Nilai masa depan dari aliran arus kas yang tidak sama. Nilai seluruh keuangan, saham, obligasi, atau investasi suatu usaha dihitung sebagai nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Oleh karena itu, kita lebih sering menghitung nilai sekarang dibanding nilai masa depan. Sebagai akibatnya, seluruh kalkulator finansial memberikan fungsi otomatis untuk menghitung PV, tetapi mereka umumnya tidak memberikan fungsi FV otomatis. Menghitung dengan arus kas yang tidak sama. Jika Anda memiliki suatu anuitas plus pembayaran lump sum terakhir, Anda dapat memasukkan nilai untuk NPV, PMT, dan FV ke dalam register TVM kalkulator, kemudian menekan tombol I atau YR. Seperti ini dalam kalkulator, N-nya diisi 5, I atau YR-nya dikosongi dulu, PV-nya min 927,90, PMT-nya 100, FV-nya 1000. Baru klik I atau YR-nya, di situ akan muncul 12. Ini saya akan melanjutkan.
2.15 Pemajemukan setengah tahunan dan periode pemajemukan lainnya. Pemajemukan setengah tahunan adalah proses aritmetika menentukan nilai akhir suatu arus kas atau serangkaian arus kas jika bunga ditambahkan 2 kali setahun. Misal, mendepositokan $100 di suatu akun yang membayarkan 5% dan membiarkannya di sana selama 10 tahun. Nilai masa depan seharusnya menurut pemajemukan tahunan, yaitu FVM sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I balas kurung berpangkat N, yang dimana $100 dikali 1,05 dipangkatkan 10, yang dimana hasilnya $162,89. Dengan tingkat tahunan yang dinyatakan sebesar 5% dimajemukan setengah tahunan, maka tingkat periodik adalah 2,5%, yang dimana tingkat periodik atau IPER sama dengan tingkat tahunan yang dinyatakan atau jumlah pembayaran per tahun sama dengan I per M, yang dimana tingkat periodik sama dengan 5% per 2 sama dengan 2,5%. Dengan masa 10 tahun dan pemajemukan setengah tahunan, terdapat 20 periode, yang dimana jumlah periode sama dengan jumlah per periode per tahun, yang dimana N per M. Jumlah periode sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 periode. Misal, PV dapat dihitung dari $100 yang jatuh tempo setelah 10 tahun. Tingkat tahunan adalah 5% dengan pemajemukan setengah tahun, yang dimana tingkat periodik sama dengan 5% per 2, yang dihasilkan 2,5% per periode. Jumlah periode sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 periode. PV dari $100 sama dengan $100 per 1,025 berpangkat 20 yang dihasilkan $61,03. 2.16 Membandingkan tingkat bunga nominal, tingkat bunga yang diberikan, dikontrakan, atau dinyatakan. Tingkat tahunan efektif, tingkat yang akan menghasilkan nilai masa depan yang sama dalam pemajemukan tahunan seperti pemajemukan yang sering pada tingkat nominal tertentu. Jika suatu pinjaman atau investasi menggunakan majemuk tahunan, maka tingkat nominalnya menjadi tingkat efektifnya. Jika pemajemukan terjadi lebih dari sekali dalam setahun, tingkat EVV persen menjadi lebih tinggi dari I0. Tingkat tahunan efektif dari tingkat nominal dan jumlah periode pemajemukan per tahun dengan menggunakan persamaan berikut. Tingkat tahunan efektif atau EFF persen sama dengan 1 ditambah I0 per M berpangkat M dikurang 1. I0 merupakan tingkat nominal yang dinyatakan sebagai suatu angka desimal. M adalah jumlah periode pemajemukan per tahun. 2.17 Periode waktu pecahan. Misal mendepositkan $100 di bank yang membayarkan tingkat nominalnya 10%, tapi menambahkan bunga harian berdasarkan atas 365 hari dalam setahun. Uang yang dimiliki selama 9 bulan adalah tingkat periodik sama dengan IPER yang dimana 0,10 per 365 yang dihasilkan 0,000273973 per hari. Jumlah hari yang dimana 9 per 12 dikali 365 sama dengan 0,75 dikali 365 yang dihasilkan 273,75 dibulatkan menjadi 274. Jumlah akhir yaitu $100 dikali 1,000273973 dikali 274 yang dihasilkan $107,79. Jika meminjam $100 dari bank yang tingkat nominalnya 10% per tahun, bunga sederhana. Jika pinjaman telah diterima sejak 274 hari lalu, besar bunga yang harus dibayarkan adalah bunga terhutang sama dengan $100 dikali 0,000273973 dikali 274 yang dihasilkan $7,51. 2.18 Pinjaman yang diamortisasi. Pinjaman yang diamortisasi atau amortized loan, yaitu pinjaman yang dilunasi dengan pembayaran yang sama sepanjang umurnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.